Saya Alda Yusralasi dengan NIM 25010500001, kelas Pendidikan Fisika 1A, mata kuliah Kalkulus Dasar. Saya akan mengerjakan soal-soal dari materi turunan dan anti turunan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal berikut. Nomor 1 bagian A dengan soal 4x pangkat 6 dikurangi dengan 3x pangkat 5 dikurangi dengan 10x pangkat 2 ditambah dengan 5x ditambah 6. Pada soal ini kita akan mengerjakan dengan aturan pengurangan dan aturan penjumlahan. Yang pertama, kita akan menurunkan pangkat di atas ini, yaitu 6, dan akan dikalikan dengan 4. Kita turunkan x, dan pada turunan kita akan mengurangkan, yaitu pangkatnya dikurangi dengan 1. Selanjutnya dikurangi dengan 5, setiap pengurangan sama. 5 dikali dengan 3, x dipangkat 5 dikurang 1 dikurangi dengan 2 dikali 10, 2 dikali 10x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah dengan 5x ditambah dengan 6. Hasil dari penjumlahan di atas yaitu 6 dikali 4 hasilnya 24 x pangkat dikurangi dengan 5 kali 3 hasilnya 15, diturunkan x, 5 dikurangi 1 4 dikurangi 2 dikali 10 hasilnya 20, turunkan x, karena 2 dikurangi dengan 1 hasilnya 1, jadi kita hanya menuliskan 20x ditambah dengan 5. Jadi mengapa 6 tidak diturunkan? Karena 6 tidak memiliki x di belakang, sehingga hasilnya jika diturunkan hasilnya 0. Ini adalah hasil dari 4x pangkat 6 dikurangi dengan 3x pangkat 5 dikurangi dengan 10x pangkat 2 ditambah dengan 5x tambah 6 mendapatkan hasil 24x pangkat 5 dikurangi dengan 15x pangkat 4 dikurangi dengan 20x tambah 5. Itu adalah hasil dari soal nomor 1 bagian A. Selanjutnya pada bagian B dengan soal 3x pangkat 2 dikurangi dengan 5 dengan 2x pangkat 4 dikurangi dengan x. Pada soal ini kita mengerjakan menggunakan aturan perkalian dengan rumus dx dari fx dikali dengan gx sama dengan fx dx dgx ditambah gx dari dx fx. Kita menggunakan rumus berikut untuk menyelesaikan soal bagian B. Kita masukkan
3x pangkat 2 dikurangi dengan 5 dan 2x pangkat 4 dikurangi x. Selanjutnya kita mengerjakan menyesuaikan dengan rumus di atas. Kita masukkan fx-nya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 5, sedangkan gx-nya adalah 2x pangkat 4 dikurangi dengan x. Langsung kita masukkan 3x pangkat 2 dikurangi dengan 5 sesuai dengan rumusnya dx dari 2x pangkat 4 dikurangi 1 di atas dikurang dengan x, lalu ditambahkan dengan 2x pangkat 4 dikurangi dengan x dx dari 3x kuadrat dikurangi 5. Selanjutnya 3x kuadrat dikurangi 5 dx, hasilnya 4 dikalikan dengan 2 hasilnya 8, x nya diturunkan dipangkatkan dengan 3 didapat dari 4 dikurangi 1, lalu dituliskannya 3 dikurangi dengan x ini adalah 1. Selanjutnya ditambahkan dengan 2x pangkat 4 dikurangi x dari hasil di atas. Selanjutnya 6 dx dari 2 dikali 3 hasilnya 6x. Mengapa 5-nya tidak diturunkan? Karena pada bagian ini 5 tidak diturunkan karena hasilnya akan 0. Selanjutnya kita kalikan silang, yaitu 3 dikali 8 hasilnya 24x. Selanjutnya pangkatnya ditambahkan, yaitu 2 ditambah 3 hasilnya 5, kurangi dengan kita turunkan bagian fx yang ini, yaitu 3x pangkat 2. Selanjutnya dikurang dengan kita kali silang, yaitu 5 dikali 8 hasilnya 40x pangkat 3. Yang pangkat di atas ini kita turunkan. Selanjutnya ditambah dengan 5 ini didapat dari 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah dengan 2 dikali 6 hasilnya 12x. Pangkatnya kita hitung dari 2 ditambah 3 hasilnya 5 dikurangi dengan 6x kuadrat. 6x kuadrat didapat dari 6x dikali dengan x, jadi mendapatkan hasil 6x kuadrat. Selanjutnya kita menjumlahkan pada bagian 24 dengan 12, yaitu kita sederhanakan, yaitu 24 ditambah dengan 12. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal turunan pada bagian C. Dengan soal 5x kuadrat ditambah 2x tambah 5 balas kurung dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 balas kurung pangkat minus 1. Selanjutnya kita mengerjakannya, itu y sama dengan 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3
balas kurung pangkat minus 1. Yang pertama kita harus mengubah pangkat negatifnya ini. Jadi dengan cara Y sama dengan 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 diper dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 3. Selanjutnya kita memasukkan pada bagian U. U-nya sama dengan U-nya di sini adalah 5x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5. Selanjutnya kita masukkan U ini U aksen turunan dari U. Jadi 2 dikali 5 hasilnya 10x karena 2 dikurangi 1 tidak perlu dituliskan lagi sehingga menjadi 10x ditambah dengan 2x. 2 dikali x hasilnya 2. Tidak perlu menurunkan 5 lagi karena turunan dari 5 adalah 0. Selanjutnya V di sini adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. V aksen dari turunan V ialah 2 dikali x hasilnya 2x dikurang dengan 2 dikali x hasilnya 2. X pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 mendapatkan hasil V aksen. Turunan dari V aksen yaitu 2x ditambah 2 dari 2x 2 dikali x mendapatkan hasil 2. Tidak perlu tulis 3 karena turunan dari 3 adalah 0 karena tidak memiliki x. Kita mengerjakannya menggunakan rumus untuk menentukan hasilnya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen diper dengan V kuadrat. Selanjutnya Y aksen sama dengan U aksen di sini adalah 10x ditambah 2. Selanjutnya V-nya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dikurang dengan U. U-nya adalah 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. U-nya sudah. V aksen di atas ini adalah 2x ditambah 2. Kita per dengan V kuadrat yaitu x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 balas kurung dipangkat dengan 2. Yang pertama kita mengerjakannya yaitu 10x ditambah 2 balas kurung x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Jadi hasilnya ialah 10 dikali x pangkat 2 mendapatkan hasil 10x pangkat 3. Dari 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya 10x pangkat 3 ditambah dengan 10 dikali 2x mendapatkan hasil 10 dikali dengan 2x yaitu 20x pangkat 2. Kita kurangi lagi. Selanjutnya 10x dikali 3 mendapatkan hasil 30x ditambah dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat didapatkan dari 2 dikalikan dengan x kuadrat dan ditambah dengan 4x. 4x didapat dari 2 dikali dengan 4x dikurangi dengan 2 dikali 3 mendapatkan hasil kurang 6 atau minus 6. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya di atas ini, yaitu 10x pangkat 3 ditambah dengan 22x pangkat 2. 22x pangkat 2 didapat dari hasil 20x pangkat
X pangkat 20 ditambah dengan 2, jadi mendapatkan hasil 22, turunkan pangkatnya yaitu X pangkat 2, jadi 22X pangkat 2 dikurang lagi dengan 26X 26X didapat dari 30X dikurang dengan 4X, jadi hasilnya 26X. Kita kurangi lagi dengan 6 diturunkan dari atas ini. Setelah mendapatkan hasil yang pertama ini, kita melanjutkan untuk mendapatkan hasil yang kedua, yaitu dengan rumus yang sama kita masukkan 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 balas kurung dengan 2x tambah 2 balas kurung, mendapatkan hasil 10x pangkat 3. 10x pangkat 3 didapat dari 5 dikali dengan 2, mendapatkan hasil 10, sedangkan 3 didapat dari 2 ditambah dengan 1 pangkat dari ini. Selanjutnya ditambah dengan 10x pangkat 2 didapat dari 5 dikalikan dengan 2 ini. Selanjutnya ditambah dengan 2x dikali 2 mendapatkan hasil 4x kuadrat ditambah dengan 4x, 2 dikali 2x dikali dengan 2, jadi hasilnya 4x, ditambah dengan 10 tambah dengan 10, yaitu hasil dari 5 dikalikan dengan 2x, 10x, karena 5 dikalikan dengan 2x mendapatkan hasil 10x, ditambah dengan 10 didapat dari 5 dikali dengan 2, hasilnya 10. Selanjutnya kita turunkan 10x pangkat 3 ditambah dengan 14x kuadrat ditambah dengan 14x ditambah dengan 10 nya ini tidak perlu dituliskan lagi, turunkan 10x ini menjadi 10. Selanjutnya kita kurangkan pembilang yang di atas ini dengan di atas ini, jadi 10x pangkat 3 ditambah 22x pangkat 2 kurangi dengan 26x kurang 6 kurangi dengan. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal turunan, yaitu pada bagian D dengan soal 3 sin X dikurangi dengan 2 cos X. Ini adalah turunan trigonometri. Jadi pada turunan trigonometri, sin ini akan menjadi cos, sedangkan cos akan menjadi minus sin X. Selanjutnya sama dengan 3 kita turunkan, sin X ini akan menjadi cos X pada aturan trigonometri, pada aturan turunan trigonometri. Sama dengan di bawah sini 2-nya kita turunkan, minus ini kita taruh di depan yaitu minus 2, dan cos ini akan menjadi minus sin X, jadi minus sin X ini akan menjadi 2 sin X, karena ini adalah negatif dan negatif, sehingga negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, jadi menghasilkan 2 sin X. Selanjutnya kita menjumlahkan dari di atas ini, yaitu mendapatkan hasil 3 cos X ditambah dengan
dari sini negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, jadi kita tambah dengan 2 sin X. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengerjakan pada soal turunan pada bagian E. Dengan soal X kuadrat dikurangi X ditambah dengan 1 dipangkat dengan minus 7. Kita mengerjakan soal ini menggunakan aturan rantai, yaitu U sama dengan X kuadrat dikurang dengan X ditambah dengan 1, maka Y-nya sama dengan U pangkat minus 7 dikurangi dengan 1. Untuk U aksennya sama dengan DU diper dengan DX, maka menghasilkan 2X dikurangi dengan 1. 2X dikurangi 1 didapat dari 2 dikali X, hasilnya 2X minus 1 didapat dari X, karena X ini adalah 1, jadi kita turunkan. Selanjutnya DY per DU sama dengan Y di sini adalah minus 7 pangkat minus 7 U minus 8. Minus 8 ini didapat dari minus 7 dikurangi minus 7 kurang 1, jadi hasilnya minus 8. Selanjutnya DY per DX sama dengan DY per DU dikali dengan DU per DX. Kita masukkan lagi DY per DX sama dengan DY di sini adalah minus 7 U 8 U minus 8, sedangkan DX dari sini DX nya adalah 2X dikurang dengan 1. Selanjutnya DY per DX sama dengan minus 7 U dari U di sini adalah X kuadrat di sini kurang dengan X ditambah dengan 1 dipangkatkan dengan minus 8 dikali dengan 2X kurang 1. Kita sederhanakan. Yaitu menjadi DY per DX sama dengan minus 7 dan 2X dikurang 1 balas kurung per X kuadrat kurang X ditambah 1 balas kurung. Jadi hasil dari X kuadrat kurang X ditambah 1 pangkat minus 7 adalah minus 7 2X per 1 per X kuadrat kurang X ditambah 1. Di sini saya akan melanjutkan dari soal nomor 2 tentang antiturunan. Nomor 2 bagian A dengan soal integral dari
3x kuadrat ditambah dengan 4x dx sama dengan kita mengerjakan menggunakan rumus dari antiturunan, yaitu integral dari xr dx sama dengan x pangkat r ditambah 1 per r ditambah 1 ditambah dengan c. Ini adalah rumus dari antiturunan. Kita langsung untuk mengerjakan soal bagian A dengan soal integral dari 3x pangkat 2 ditambah dengan 4x dari dx sama dengan integral dari 3, kita tuliskan, kita menggunakan x untuk menambahkan, yaitu 3x 2 ditambah 1, karena kita menggunakan 2 karena pangkatnya di sini adalah 2, diper dengan 2 ditambah 1 tambah dengan 4 ditambah dengan 4 menggunakan x, karena ini tidak memiliki pangkat, jadi x ini 4 ini 1, jadi kita menggunakan 1 ditambah 1 diper dengan 1 ditambah 1 ditambah dengan c. Selanjutnya kita jumlahkan, 3 diturunkan x tambah x pangkat 2 ditambah 1 hasilnya x pangkat 3 diper dengan 2 ditambah 1 hasilnya 3 tambah dengan 4 diturunkan x pangkat 1 tambah 1 sama dengan x pangkat 2 diper dengan 1 ditambah 1 hasilnya 2 ditambah dengan c. Dari hasilnya 3 dibagi 3 hasilnya 1, jadi kita tidak menuliskannya lagi. Kita turunkan x pangkat 3 ditambah dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2, kita turunkan 2, kita turunkan pangkatnya lagi, yaitu x pangkat 2 ditambah dengan c. Jadi hasil dari integral 3x pangkat 2 ditambah dengan 4x adalah x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan c. Ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal bagian B. Dengan bunyi soal, integral dari u pangkat 3 per 2 dikurangi dengan 3u ditambah dengan 14 du selanjutnya sama dengan integral dari u 3 per 2 ditambah dengan 1 per 2 diper dengan 3 per 2 tambah dengan 1 per 2 dikurangi dengan 3u, 3 nya u nya 1, jadi 1 ditambah dengan 1 diper dengan 1 ditambah 1 ditambah dengan 14, ini hanya 14, jadi kita tambahkan pangkatnya, yaitu 14 u 0 ditambah 1 per dengan 0 ditambah 1 ditambah dengan c. Selanjutnya untuk mendapatkan hasilnya itu kita turunkan u, jadi u ini 3 per 2 ditambah dengan 1 per 2, jadi u nya dipangkat dengan 5 per 2 diper dengan ditambahkan dari hasil ini, yaitu 5 diper dengan 2. Selanjutnya dikurangi dengan 3u 1 ditambah 1 hasilnya 2
diper dengan 1 ditambah 1 hasilnya 2 ditambah dengan jadi 14 diturunkan, U-nya diturunkan, 0 tambah 1 hasilnya 1. Kita tidak perlu untuk menurunkannya lagi karena U ini adalah 1 ditambah dengan C. Jadi hasil dari integral U pangkat 3/2 dikurangi dengan 3U ditambah dengan 14 mendapatkan hasil U 5/2 diper dengan 5/2 dikurangi dengan 3U pangkat 2 diper dengan 2 ditambah dengan 14U ditambah dengan C adalah hasil kerja dari bagian B. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal dari anti turunan pada bagian C. Dengan bunyi soal integral dari X pangkat 3 ditambah 6X balas kurung pangkat 5 dengan 6X kuadrat ditambah dengan 12 dx sama dengan X nya 3 ditambah 1 diper dengan 3 tambah 1 ditambah dengan 6X pangkat 1 ditambah 1 diper dengan 1 tambah 1. U ini U5 pangkat dari 5 ini kita integralkan juga, yaitu U5 ditambah 1 diper dengan 5 ditambah 1. Selanjutnya pada 6x ya ini 6 x 2 ditambah 1 per dengan 2 ditambah 1 ditambah dengan 12 angkat dengan x 0 ditambah 1 per dengan 0 ditambah 1 ditambah dengan C, mendapatkan hasil kita jumlahkan, yaitu x pangkat 3 ditambah 1 mendapatkan hasil x pangkat 4 per dengan 4 ditambah 6x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 mendapatkan hasil 6x pangkat 2 per 2. U5 ditambah 1 per dengan 5 ditambah 1 mendapatkan hasil U6 per U6 6. Selanjutnya 6 pangkat x tambah 2 tambah 1 6x ditambah 2 tambah 1 mendapatkan hasil x pangkat 3 per 3 ditambah dengan 12 x pangkat 1 per 1 ditambah dengan C. Hasilnya turunkan x pangkat 4 per 4, 6 dibagi 2 tambah 6 dibagi 2 3, pangkatkan yang x pangkat 2, 6 turunkan per dengan 6. Selanjutnya 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2, 6 bagi 3 2 dipangkatkan dengan x pangkat 3 ditambah dengan 12 x pangkat 1 pada x pangkat 1 tetap hasilnya 1, jadi kita turunkan 12x saja lalu ditambahkan dengan C. Jadi hasil akhirnya adalah x per 4
ditambah X pangkat 4 diper dengan 4 ditambah 3X pangkat 2 U6 per 6 dengan 2X pangkat 3 ditambah 12X ditambah dengan C. Hasil dari integral X pangkat 3 ditambah dengan 6X pangkat 5 dengan 6X pangkat 2 ditambah 12, hasilnya adalah ini. Pada bagian D dari soal tentang anti turunan, soalnya tentang integral dari X pangkat 2 akar X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dx. Kita misalkan U-nya sama dengan, kita masukkan dari nilai akar di atas ini, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Selanjutnya 3 dikali X hasilnya 3X, 3 dikurang 1 angkatnya 2, jadi hasil ini didapat dari 3 dikali X hasilnya 3, 3 dikurang 1 hasilnya 2, kita turunkan sehingga menjadi 3X kuadrat ditambah 2 dikali 2 hasilnya 4, turunkan jadi 4X. Mengapa X kuadrat ini tidak diturunkan? Karena di dalam akar ini sudah terdapat X kuadrat, sehingga langsung kita mengerjakan pada akarnya. Kita integralkan menjadi U-nya 1/2 sama dengan U1/2 ditambah dengan 1/1 diper dengan 1/2 ditambah dengan 1/1, mendapatkan hasil 1/2 ditambah 1/1, jadi U-nya 3/2 diper dengan 3/2, mendapatkan hasil 2/3 U3/2. Jadi hasil akhirnya yaitu 2/3. Substitusikan kembali menjadi 2/3. Jadi nilai akar di atas ini X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 balas kurung pangkatkan dengan 3/2 ditambah dengan C. Pada bagian E dari anti turunan, dengan soal integral dari X pangkat 3 ditambah X akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 dx. Yang pertama kita substitusi, U sama dengan, diangkat dari akar di atas ini X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2, jadi hasilnya DU sama dengan, DU hasil dari U di atas ini 4X pangkat 3 ditambah 4X, jadi 4 dikali X hasilnya 4X, 3 ini didapat dari 4 dikurangi 1, jadi hasilnya 4X pangkat 3 ditambah 4X didapat dari 2 dikali 2 hasilnya 4, turunkan X, jadi hasilnya 4X pangkat 3 ditambah 4X. Selanjutnya dx sama dengan 4-nya dan X pangkat 3 ditambah X, kita masukkan dan hasilnya X pangkat 3 ditambah X
dx sama dengan hasil dari x pangkat 3 ditambah x, hasilnya 1/4 du. Selanjutnya kita integralkan, yaitu integral x pangkat 3 ditambah x balas kurung akar x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan integral akar u dikali dengan 1/4 du sama dengan turunkan 1/4 integral dari u nya, nilai dari u itu 1/2 du. Selanjutnya kita integrasi, itu 1/4 integral dari u 1/2 yang kita turunkan, u 1/2 du sama dengan 1/4 kali dengan u di sini 1/2. 1/2 kita tambah dengan 1. Jadi kita per 1/2 ini kita turunkan, ditambah dengan 1 lagi, dan kita tambahkan dengan c. Selanjutnya 1/4 ini dan dengan u nya 1/2 tambah 1 hasilnya 3/2 diper dengan sama seperti atas, 3/2 ditambah dengan c. Selanjutnya 1/4 ditambah dengan u 3/2 mendapatkan hasil 1/4 kali dengan 2/3 u 3/2 ditambah dengan c. Selanjutnya mendapatkan hasil 1 dikali 2 2, 4 dikali 3 12, jadi 2/12. Kita sederhanakan menjadi 1/6. u 3/2 ditambah dengan c, kita substitusi kembali menjadi 1/6 dari x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat balas kurung 3/2 ditambah dengan c. Jadi hasil dari integral x pangkat 3 ditambah x akar dari x 4 ditambah 2x pangkat 2 mendapatkan hasil 1/6 x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 balas kurung 3/2 ditambah c. 1/6 ini didapat dari 1 dikali 2 2, 4 dikali 3 12, jadi 2/12 disederhanakan menjadi 1/6.